Tema ini kami angkat mengingat data dari hasil sensus ekonomi tahun 2016 sangat banyak yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, baik pemerintah yang bersifat pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Dan dengan adanya hasil sensus kegiatan ekonomi ini, kita berharap data-data yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor pertanian. Itu kita sampel. Total dari sampel itu seluruh Indonesia adalah sekitar 372.000. Sekarang kita berikan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensus ekonomi merupakan salah satu amanat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, di mana BPS berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan sensus. Pada tahun 2016 yang lalu, pada saat awal kita sudah melakukan pendataan ataupun listing dari perusahaan atau usaha dari setiap kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia selain dari sektor pertanian. Maka pada hari ini kita akan melakukan launching dan sosialisasi hasil kegiatan sensus ekonomi tahun 2016, yaitu yang berupa hasil dari pendaftaran atau listing usaha perusahaan. Launching dan sosialisasi kegiatan sensus ekonomi tahun 2016 pada hari ini dengan mengambil tema membedah potensi ekonomi dan daya saing daerah. Tema ini kami angkat mengingat data dari hasil sensus ekonomi tahun 2016 sangat banyak yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah yang bersifat pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Dan dengan adanya hasil sensus kegiatan ekonomi ini, kita berharap data-data yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan di berbagai sektor, kecuali sektor pertanian. Badan Pusat Statistik Aceh, data-data yang disajikan BPS akan menjadi barometer bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karenanya kita sangat berharap data-data yang disajikan benar-benar akurat sebagaimana yang kita terima selama ini. Suatu daerah ketika para pelaku investasi ini masuk, gerbang pertama yang mereka buka, yang mereka lalui adalah data yang disajikan. Data menjadi sesuatu yang sangat berharga, sehingga keberadaan BPS di Provinsi Aceh sangat-sangat membantu pemerintah Aceh selama ini. Kuncinya sosialisasi hasil pendaftaran usaha sensus ekonomi 2016. 3, 2, 1. Usaha pada kategori ini sebanyak 326 usaha berada di Kota Banda
Baik Bapak Ibu dan para undangan sekalian, dalam sesi dialog dan diskusi pada hari ini akan saya pimpin, nanti akan bersama narasumber. Ya, saya mengutip dari kata sambutan dari Bapak Wahyudin tadi, Bapak Kepala BPS Provinsi Aceh, bahwa amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik mengamanatkan bahwa Badan Pusat Statistik wajib melakukan sensus, diantaranya sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Dan seperti saat ini adalah launching dari sensus ekonomi 2016 yang merupakan sensus ekonomi yang keempat setelah pertama kali dilakukan pada tahun 1986 yang lalu, dan yang terakhir kemarin 2016 adalah sangat dinantikan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, kemudian juga pelaku bisnis dan dunia usaha. Dan untuk itu pada hari ini para undangan yang hadir adalah perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kemudian institusi pendidikan, organisasi profesi dan kalangan swasta, dan juga ada wartawan media cetak dan elektronik. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, para hadirin, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara tentang ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Aceh, dan bagaimana proyeksinya, ada persoalan ataupun permasalahan yang harus dibahas dan dicarikan solusinya. Salah satunya untuk mencari solusinya adalah melalui data. Gitu. Nah, kemudian persoalan yang sering muncul dan sering ada di sekitar kita yaitu pertumbuhan ekonomi yang rendah, kemudian impor antar daerah, produktivitas, pengangguran, dan banyak sekali pengangguran ini adalah dari lulusan perguruan tinggi malah begitu. Nah, seperti kita ketahui padahal potensi dari Aceh sendiri ini sangat potensial dan sangat berpeluang, punya peluang yang sangat menggiurkan. Nah, seperti apa potensi daerah dan daya saing Provinsi Aceh akan kita bahas nanti dan kita diskusikan dengan narasumber kita dengan tema yang diangkat pada hari ini, yaitu membedah potensi ekonomi dan daya saing daerah. Untuk itu saya undang kedua narasumber kita. Yang pertama Bapak Dr. Andes Wahyudin MM yang merupakan Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, kemudian Bapak Dr. Alyasudin SE MSI, pakar ekonomi Aceh. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Baik, Udin, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kegiatan sensus ekonomi sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan itu dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Termasuk pada tahun 2017 ini kita akan melaksanakan kegiatan secara rinci lagi terkait dengan usaha mikro kecil dan usaha menengah besar. Kemudian apa yang kita tanyakan ya di dalam kegiatan ini, lanjut saja. Ya, ini. Terus lanjut ini. Apa yang kita tanyakan nanti ketika kita melakukan pendataan lanjutan ini? Antara lain terkait dengan nama alamat usaha perusahaan, kemudian karakteristik usaha perusahaan, selanjutnya kendala dan prospek usaha. Ini yang kita sampaikan apa yang menjadi kendala dan bagaimana prospek usaha dari usaha yang dilakukan oleh para pengusaha, para responden itu tadi. Ini kita tanyakan nanti di tahun 2017 itu ketika kita melakukan pendataan lanjutan. Kemudian yang selanjutnya adalah pekerja dan beras jasa pekerja. Berapa orang yang dipekerjakan, berapa biaya tenaga kerjanya yang dibayarkan. Itu kita tanyakan. Kemudian selanjutnya adalah biaya untuk pengelolaan usaha selama tahun 2016. Biaya-biaya yang dikeluarkan. Ini mirip dengan struktur ongkos. Ya, struktur ongkos usaha dari setiap unit usaha yang ada di menjadi sampel kita. Kemudian produksinya, pendapatannya berapa, omsetnya berapa, itu kita juga tanyakan. Kemudian ada nggak neraca perusahaannya? Kalau UMB kemungkinan besar ada, tapi kalau UMK jarang UMK itu yang memiliki neraca. Tapi kita berupaya kalau UMB memang sebagian besar punya,
tetapi juga kadang-kala mereka tidak punya neraca. Nah, tapi ini kita tanyakan kepada responden kita. Kemudian juga status permodalan, bagaimana modal yang dimiliki, apakah modal pinjaman, apakah modal sendiri, ataukah modal dari yang namanya PMA, PMDN, penanaman modal luar negeri, penanaman modal asing, atau penanaman modal dalam negeri. Ini juga kita akan tanyakan ketika nanti kita lakukan sensus ekonomi 2016 lanjutan, itu pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2017 ini. Apakah di perdagangan, apakah di industri, apakah di konstruksi dan lain sebagainya. Nah, sekarang tahun 2016 itu, 2017 sekali lagi kita akan melakukan pendataan yang dimulai pada bulan Juli. Pelatihan petugasnya, lapangannya adalah Agustus sampai dengan September. Pengolahan diperkirakan sampai dengan bulan November. Sehingga nanti pada tahun 2018 kita harapkan dari hasil kegiatan pendataan lanjutan ini bisa kita rilis lagi, bisa kita sampaikan lagi kepada stakeholder, kepada para pengguna data. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wahyudin. Dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana hasil sensus ekonomi 2016 yang berupa listing dan akan dilanjutkan nanti pada 2017 ini pada Juli dan sampai September nanti. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari pakar ekonomi Aceh, Bapak Dr. Aliasudin SE MSI. Saya bacakan profilnya terlebih dahulu. Tempat tanggal lahir Aceh Barat 11 Mei 1967. Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Unsiah tahun 1991, S2 Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Unsiah tahun 1997, S3 Makroekonomi Internasional Universitas Putra Malaysia tahun 2009. Jabatan Dosen Fakultas Ekonomi Unsiah 1992 sampai sekarang. Sekretaris Program Magister IESP dan Doktor Ilmu Ekonomi Unsiah tahun 1998 sampai tahun 2000. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi Unsiah tahun 2010 sampai 2013. Bidang keahlian Ekonometrika, Time Series Analysis. Beberapa publikasi atau karya ilmiah. Yang pertama, Did Indonesian Political Reform Reduce Economic Growth Disparities Among Regions? Kemudian pengujian elastisitas harga pada permintaan uang di Indonesia. Itu tadi profil dari Bapak Dr. Aliasudin SMSI. Kami persilahkan Bapak untuk memaparkan dengan temanya mencermati. Maksud kami temanya adalah sensus ekonomi dan pembangunan. Kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik ini tidak menarik, Pak. Contohnya orang diam semuanya kan. Kenapa? Kalau kita tanya sama siswa, apa itu statistik? Padahal kalau di ekonomi itu kami belajar statistik 1, statistik 2, statistik 3. Kalau ditanya apa itu statistik? Terdiri dari dua kata. Statis artinya tetap, tidak tahu, tetap tidak tahu. Jadi sudah belajar kita puluhan tahun pun tetap tidak tahu. Sama seperti hari ini sudah dipaparkan data. Katanya orang yang punya pengalaman, ya, keahlian dan eviden itulah data, maka akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, normalnya ekonomi itu makin lama makin kaya, Pak. Di mana buktinya? Di sektor tersier Indonesia sudah kaya, Pak. Pola normal ekonomi tersier semakin besar kalau ekonomi maju, primer semakin berkurang. Aceh sebaliknya, Pak, primer masih dominan. Bagi investor itu ada dua hal yang dia hitung. Yang pertama adalah economic return, yang kedua adalah risiko. Dari istilahnya denda ya, yang dihasilkan dari
pabrik dari Heller itu, RMU ya, Rice Milling Unit itu kan ada menghasilkan leda, ada skam. Leda ini nilainya tinggi. Ini adalah untuk bahan makanan, katakanlah kalau mungkin di tempat di Sumatera Utara itu ya itu makanan ternak. Leda adalah untuk bahan produksi atau bahan baku yang produksi yang lain. Sekarang kita berikan kepada masyarakat informasi-informasi yang sudah kami dapatkan dari hasil sensus itu, sehingga nanti para stakeholder, masyarakat pengguna data bisa memanfaatkan data-data ini untuk perencanaan data ke depan, termasuk juga evaluasi pembangunan yang sudah Data yang ditampilkan tadi ya sangat bermanfaat karena khususnya yang usaha yang dilakukan yang tersebar di seluruh Aceh itu sangat membuat sesuai dengan bidang usaha mereka. Dan ini bukan karena hari ke hari datanya terus berubah. Sehingga ini BPS dengan data ini kejar-kejaran terus. Ya, 2 tahun sekali kita lakukan. Kita